Karena dalam pernikahan itu seringkali yang kita hadapi ya, selalu suami merasa benar, istri merasa benar. Sebenarnya dalam pernikahan itu nggak pernah ada salah dua-duanya atau benar salah satunya, nggak ada. Iya, pasti dua-duanya perlu bekerja sama untuk mencapai dinamika. Dan dinamika di tiap pasangan itu berbeda. Iya, jangan pernah bilang kok kita nggak kayak pasangan itu ya. Ya memang beda. Saya merasa kita berdua itu harus mengerti bahwa kita itu satu perahu. Kita itu dalam halaman yang sama gitu loh. We're the same kita team, bareng-bareng. Kita kawan loh, bukan lawan nih ya. Saya bukan mau melawan kamu dan dia juga bukan mau melawan saya. Kita itu satu boat lah gitu ya. Mulai dari sana kita saling memahami bahwa pernikahan ini harus dibangun. Jadi memang kita bangun dulu pertama apa? Ya komunikasi kita. Masa kita cuman ngomong setiap hari cuman fakta-fakta aja. Udah makan belum ini. Rasanya hambar ya. Ya, ketemu lagi sama saya Tiffany dan hari ini kita akan ngomongin soal perkawinan. But before that, saya mau mengajak kalian semua untuk subscribe di YouTube kita @GKDI_Official and find us at other social media kita. Ada di TikTok, Instagram, dan juga Facebook dengan username @GKDI_Official. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hubungan perkawinan. Suami istri, kawan atau lawan? Kita ini akan membahas mengenai gimana sih bisa membangun hubungan yang intim dan juga komunikasi yang sehat bersama pasangan kita. Kenapa kita mau bahas ini? Karena ternyata banyak sekali pasangan menikah yang ternyata clueless loh guys. Kirain bisa ngomong, ternyata pasangannya kepahitan. Nanti kirain kita ngertiin, ternyata pasangannya tidak merasa dimengerti. Dan banyak sekali kasus di luar sana yang salah sambung, tapi nggak ada yang bisa bimbing juga. Sehingga hidup perkawinannya menjadi tawar. Semoga podcast hari ini khususnya bisa menginspirasi kita semua dan juga membuat kita ya punya harapan. Dan mau berusaha untuk mengembalikan fire dalam pernikahan kita. Nah, hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar dan ngobrol bersama pasangan yang luar biasa. Mereka sudah menikah selama 20 tahun, dikaruniai oleh 2 orang anak yang beranjak dewasa. Mereka dipercaya untuk memimpin Jemaat Yogyakarta di tahun 2003 dan memimpin GKDI Bandung selama 18 tahun dan juga dipercaya memimpin Jemaat Indonesia Timur dan saat ini mereka juga dipercaya untuk memimpin Jemaat Jakarta juga seluruh Sumatera. Well, without further ado, saya mau kenalkan ada brother sister kita Charles dan juga Sarah. Halo semuanya. Halo Tiffany. Halo bro, hai sis. Hai. Aduh, gimana nih proses transisi ya? Kayaknya dari Bandung ke Jakarta, bener ya? Iya, sebenarnya sih nggak mudah ya buat kita karena di Bandung itu sudah lama ya. Sudah seperti keluarga, sudah seperti rumah kita ya. Tapi namanya panggilan pelayanan ya kita selalu harus siap ya kapanpun. Dan juga kalau ketemu dengan saudara-saudari dalam jemaat itu selalu menjadi mudah ya. Karena kita satu frekuensi di dalam Tuhan. Betul. Kalau buat aku balik lagi ke Jakarta tuh kayak pulang ke rumah ya. Rumah lama nih ya ceritanya ya. Welcome home. Banyak teman-teman lama ya, banyak sahabat-sahabat lama. Ya seneng lah bisa kumpul lagi bareng-bareng. Oh, well. Aku juga mau mengajak nih sebelum kita ngobrol ya, aku juga mau mengajak kita untuk kasih tepuk tangan dulu dengan brother sister kita di balik layar ini yang luar biasa, audiens kita. Luar biasa. Tuh kan, hari ini podcast kita tuh ditonton oleh ribuan orang di sini, kita live luar ya. Biasa, ya. Ya ampun redek loh ini ya. Sumuk loh langsung aku. Well, untuk brother sister yang nggak tahu, brother Charles ini walaupun memimpin Bandung Indonesia Timur, ternyata asalnya dari mana bro? Dari Bandung. Dari Bandung. Nah terus kok bisa berbahasa Surabaya ya? Karena saya besar di Surabaya. Oh, ternyata Jadi aku waktu saya tertipu. TK sampai SD, saya hidup di Surabaya. Oh gitu. Terus terang aku kira kelahiran Surabaya loh. Tak Medok pikir ya, kita nih medok. sudah
Sak kampung, oh ternyata. Makanya kita satu frekuensi ya. Iya. Well, boleh nggak cerita sedikit lahir di mana atau bagaimana kalian bertemu? Karena kan hari ini kita mau ngomongin mengenai hubungan perkawinan ya. Iya. So maybe you guys can share a little bit. Iya, kalau aku lahirnya di Palembang. Jadi ini Sumatera sama Sunda. Ya, Sumatera sama Sunda. Kita ketemunya itu kalau nggak salah di tahun 98 ya. 98. Saat itu aku masih kampus, ya, dan Charles waktu itu dia sudah lulus kuliah. Ya. Kita bertemu di kampus ministry dan kita akhirnya pelayanan bareng-bareng saat itu. Oh, beda usia berapa tahun toh? Kita bedanya 2 tahun. Ya. Oh, iya. Aduh enak banget. Maksudnya tidak terlalu jauh ya tidak untuk terlalu perbedaan jauh. usia. Iya. Tapi kalau culture Sunda dan Sumatera sih beda itu banget ya. Beda banget ya. Ya, Apa banyak lah yang harus kita pelajari ya, karena saya itu dari keluarga yang semuanya kalau ngomong pelan, halus. Kayak aku gini kan? Ya, kira-kira begitu iya. ya. Tapi kalau dia itu dari keluarga yang kalau ngomong tuh suaranya volumenya kenceng banget gitu loh. Stereo. Nggak perlu nih pakai mic kayak gini. Nggak perlu ya. Jadi kadang-kadang saya merasa dia maksudnya ngomong biasa, tapi saya merasanya kok kamu marah. Gitu loh. Jadi itu yang seringkali jadi misunderstanding ya buat kita semua. Memang sering terjadi di kota-kota besar ya ini ya. Kasus-kasus gini. Karena di rumahku pun juga terjadi loh. Well, saya Surabaya udah pasti kencang ya. Tapi suami saya orang Medan juga punya cara sendiri. Dia halus tapi tegas banget gitu. Kalau Jawa kan kita mau keras tapi kan kita hati-hati, jaga perasaan kan gitu biasanya. Jadi ya. semua rumah tangga punya dinamikanya masing-masing ya. Iya. Nah ini menarik ya kalau boleh tanya juga. Jadi bagaimana kalian, apakah perbedaan culture itu yang menjadikan kalian itu tertarik satu sama lain, atau sebenarnya enggak, sebenarnya aku jatuh cinta karena Charles waktu itu beliin aku batagor. Mungkin kayak gitu kan, kita nggak tahu. Saat itu sih sebenarnya kita itu sering banget berantem. Di ministry ini kan melayani bareng ya. Oke. Kita tuh begitu berbeda gitu, bagaikan langit dan bumi, anjing dan kucing gitu ya. Jadi kita sering banget berantem gara-gara perbedaan-perbedaan itu. Tapi memang perbedaan-perbedaan itu menarik ya, karena merasa tertantang, berbeda gitu dari diri kita ya. Jadi saya kalau lihat Charles tuh yang saya sangat membuat saya jatuh cinta itu orangnya sangat mission minded. Orangnya itu sangat cinta Tuhan. Itu dulu yang pertama, wah ada spark gitu. Sampai sekarang juga langsung sampai kelihatan sekarang dong ya. Guys, beneran loh, waktu si Sarah menceritakan bagaimana dia jatuh cinta dengan Charles, sampai hari ini saya bisa melihat matanya tuh langsung berbinar-binar. Wow. Beruntung terus, saya. Iya. Kalau saya suka sama dia tuh waktu single badannya kecil. Tapi orangnya berani. Udah mulai main fisik ya. Orangnya berani luar biasa. Iya, jadi dia melayani Tuhan, dia mengunjungi orang-orang yang perlu dibantu, dia mengajar firman Tuhan sejak usia sangat muda, dan itu membuat saya kagum dengan karakternya. Waduh, sister ini kecil-kecil cabai rawit gitu loh. Ya, benar-benar stand out dan berani ya untuk melakukan keyakinan dia. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong guys ya. 3.000 orang. Dan untuk pasangan ini saling memuji satu sama lain setelah 20 tahun pernikahan dengan berbagai perbedaan. Jadi pengen tahu loh resepnya. Gini dulu deh. Perbedaan apa yang paling mencolok ya? Kan sering berantem. Tapi katanya itu yang membuat tertarik. Waktu menikah, apakah itu tetap menjadi sebuah ketertarikan atau malah itu yang menjauhkan? Ya, mungkin saya cerita dulu dari perbedaan-perbedaannya. Boleh. Ya. Yang paling mencolok ya seperti yang tadi kita sampaikan ya, perbedaannya itu dari volume. Ya, kalau saya ngomong tuh lebih kalem, lebih santai ya. Kalau dia itu ngomong suka meledak dan berapi-api gitu loh, suaranya lebih kencang lah ya. Itu mungkin yang jadi perbedaan kita. Nah yang kedua, bukan cuman suaranya, tapi memang karakter saya tuh orangnya lebih kalem, lebih mikir.
Nah, kalau dia lebih suka reaktif. Kalau meletup. Mendapatkan sesuatu dia langsung keluar gitu loh. Yang satu tipe yang I need space gitu kali ya. Tunggu, aku perlu waktu mikir dulu nih. Iya, pertimbangan dulu. Oke, ngerti. Kalau saya lebih mau cepet ya, lebih kayak oke, kalau gini harus gini, kalau gini harus gini gitu loh. Nah itu perbedaan yang cukup membuat kita gesekannya cukup keras tuh ya. Iya betul. Jadi awal-awal pernikahan itu 5 tahun pertama itu saya merasa salah kawin nih. Waduh repot. Gitu kan merasa gitu kan. 5 tahun merasa hidupnya. Kadang-kadang orang menikah kan pengen sesuatu yang indah ya. Benar, kalau kita lihat di apalagi kita kebanyakan gitu kan, pengennya everlasting gitu kan. Ternyata gitu 5 tahun pertama kita itu berantem terus. Oke, interesting. Ya kan maksudnya ceritanya nih sudah melayani bersama gitu ya. Untuk viewer di sini juga jadi maksudnya biar tahu ya bahwa kita pun manusia ya, brosis ya, betul. Yang memang mungkin nggak pernah menjalin hubungan rumah tangga sebelumnya. Jadi sehingga jangan berkecil hati juga gitu. Sekarang kita pun jadi tahu ya, bahkan seorang brother sister pendeta yang sudah melayani bertahun-tahun pun dulu juga mengalami hal yang kita pun mungkin saat ini sedang alami. Dan hari ini kita mau belajar. Oke, please continue. Ya kebetulan kan ini pernikahan pertama kita kan. Tadi kan Tiff bilang kan, bukan orang yang udah pernah menjalani pernikahan. Benar. Kita baru menikah 1 kali ini dan berharap untuk selama-lamanya ya. Iya, amin. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa mengatasi itu ya? Iya. Kan perbedaannya nih yang 5 tahun tadi nih, wow, hot banget berarti hubungan rumah tangganya. Iya. Saya merasa kunci utama adalah tetap ya di semua pernikahan itu komunikasi. Kalau komunikasi tidak lancar, kita tidak bisa maju ya ke masa depan ya. Kita akan stuck. Tapi kalau komunikasi itu diperbaiki, nah itu enak tuh. Tambah menikah tambah lama kan komunikasi semakin bagus tuh. Saking saling ada pengertian yang lebih dalam. Ya akhirnya kita udah bukan seperti pasangan lagi tapi lebih seperti sepasang sahabat. Nah kalau udah jadi tuh persahabatan dalam pernikahan, waduh itu setiap hari tuh seperti bukan harus jadi suami tapi seperti hidup tuh ada seorang partner dalam hidup ya, bisa melayani Tuhan bersama-sama, bisa membesarkan anak bersama-sama, bisa enjoy bersama, bisa joke bersama ya, bisa menikmati kehidupan ataupun tantangan-tantangan bersama-sama ya. Jadi lama-lama ketika komunikasinya itu bagus, kita merasa nyaman aja ya menjalani pernikahan sehari-hari dan merasa damai. Di dalam pernikahan itu ya. Saya inget banget waktu kita awal-awal married itu kita nggak lama itu dipindahin ke Jogja. Ya, jadi saat kita lagi ribut-ributnya tuh, ya, lagi hot-hotnya tuh, kita tuh sebenarnya merasa sendiri karena terpisah kan dari Jakarta kan. Nah saat itulah saya merasa sangat butuh orang untuk membantu kita juga. Kita tuh nggak bisa loh, maksudnya dengan tiba-tiba sadar sendiri gitu ya. Kita tuh juga kadang butuh intervensi dari orang lain yang bantu kita, dan kita juga terbuka gitu loh. Kita tuh kayak gini loh dinamikanya. Kita tuh butuh loh dibantu. Kita itu butuh loh di mentor. Jadi pada saat itu memang awal-awal kita banyak sekali minta masukan. Minta nasihat sama orang. Cari siapa orang-orang yang betul-betul bisa speak the truth tentang kita, tetapi juga mengasihi kita untuk membantu pernikahan kita. Dari situ kita belajar bagaimana sih punya komunikasi yang intim, ya, punya komunikasi yang saya menyampaikan maksud yang A, dia juga mendapatkan maksud saya A. Jangan sampai saya bilang A, dia nangkepnya Z, gitu, terlalu jauh gitu loh. Nah itu juga kita perlu belajar. Dari situlah kita banyak sekali mengalami pembentukan Tuhan ya, saya merasa ya. Kunci yang utama adalah kita harus mau terus membangun hubungan pernikahan kita dan juga belajar terus komunikasi yang intim. Betul sekali. Tapi nih brosis ya, boleh nggak kita mungkin menyamakan persepsi dulu nih ya, mungkin buat viewer apa sih komunikasi intim tuh apa gitu. Karena kan mungkin kayak tadi yang dibilang ya, mungkin kita nggak ngeh gitu. Apakah ini sekarang saya sedang komunikasi dengan suami saya atau dengan istri saya tuh intim apa enggak gitu kan. Dan kadang-kadang nih
ada terjadi di kota-kota kecil gitu ya. Atau mungkin kota-kota besar. Nanti yang suami bilang, masa sih udah menikah sama gue berapa tahun lamanya, gue makan apa aja lo gak tahu kesukaan gue. Ada loh, ya kan ada. Sedangkan ternyata mungkin si suami pun kalau ditanya, ya lu maunya apa? Ya gue nggak mau mikir, padahal ternyata dia nggak mau, dia ternyata nggak tahu juga maunya apa. Atau gitu bilangnya kan. terserah Nah gitu, atau biasanya yang sering ngomong terserah adalah istri ya. Saya mau makan apa, terserah kamu deh Hani. Ya udah kita makan yakiniku. Tapi aku bosen, aduh itu kan ya kecil-kecil tapi membuat gitu kan. Yes, betul. Kebetulan kan kita konselor juga ya, dan ini juga terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya kalau bicara tentang komunikasi dalam pernikahan itu, kita perlu memperdalam komunikasi itu. Banyakan pasangan itu waktu pertama kenal mereka berbicara dari level fakta. Jadi fakta itu contohnya mau makan apa, omset hari ini berapa, anak udah pulang sekolah atau belum. Nah itu semua bicara tentang hal-hal yang eksternal ya. Cuman dari luar. How's the weather lah gitu ya. How's the weather, mobil udah isi bensin belum, dan uang belanja ya, uang belanja berapa. Kamu aduh kalau ngomongin uang belanja itu juga sensitif loh kadang-kadang. Atau yang ini mau dia belum transfer gitu kan, nah loh. Atau mau Sinca, kamu udah beli baju buat ini tahun baru belum, ya kan? Ya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang menarik. Banyak suami itu sangat mengasihi istri dan anak. Iya. Tapi istri dan anak tidak merasa dikasihi. Nah itulah. Ya, kayak contohnya, saya pernah konseling satu orang ya, pria ya. Dia sangat bertanggung jawab. Pekerjaan bagus, jemput anak sekolah, antar istri pergi, jalan-jalan tiap liburan. Istrinya lapar malam-malam dibeliin makanan, merawat ke rumah sakit dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kita lihat dari luar tuh perfect father. Tapi karena istrinya itu adalah seorang yang sangat fokusnya tuh emosional, feelingnya kuat. Ya, sedangkan si bapak ini kaku, dia tuh melakukan tanggung jawab tapi semua dari sisi fakta. Iya, dan ketika dia sudah menjadi bapak yang sangat menurut mata kita sempurna ya, istrinya bisa bilang gini loh Tiff, suami saya tuh nggak sayang saya. Suami saya tuh nggak ngerti saya, suami saya tuh nggak nyambung sama saya. Nah, bahkan perfect husband pun bisa nggak mengerti atau tidak merasa membuat istrinya dan anaknya merasa tidak dimengerti. Wow. Dan itu pengaruhnya jauh loh ya. Ke anak-anak pun juga jadi ya gimana ya kalau dinamika suami istrinya nggak benar gitu ya. Bisa berantem dan pernikahan yang kayak gitu pun terancam mau bercerai. Padahal sang suami sangat bertanggung jawab. Sangat bertanggung jawab. Tidak ada perselingkuhan, setia, liburan, tanggung jawab semua rapi. Tapi istri merasa tidak dikasihi. Jadi ini sebenarnya salah istri atau salah suami? Loh, pertanyaannya begitu. Enggak ya guys, tidak ada salah, benar. Ini yang penting nih, yang tadi Tiff sampaikan pada kita itu penting ya. Karena dalam pernikahan itu seringkali yang kita hadapi ya, selalu suami merasa benar, istri merasa benar. Sebenarnya dalam pernikahan itu nggak pernah ada salah dua-duanya atau benar salah satunya, nggak ada. Iya, pasti dua-duanya perlu bekerja sama untuk mencapai dinamika. Dan dinamika di tiap pasangan itu berbeda. Iya, jangan pernah bilang kok kita nggak kayak pasangan itu ya. Ya memang beda. Ya, karakternya beda. Saya pernah bertemu juga. Kok suami lu gini sih gitu ya. Ada lah gitu. Maksudnya nggak cuma dalam hubungan bergereja atau berjemaat fellowship dengan brother sister ya. Tapi memang kalau di luar sana gitu teman-teman kita dengar gitu, dia akan bilang kayak aduh laki gue nggak mau lah kayak laki lo gitu. Maksudnya bahkan sang istri pun sudah mungkin kayak sedikit tanda kutip give up ya. Iya, putus asa ya gitu. Sedangkan ternyata ini hanya terjadi kesalahpahaman atau nggak sinkron ya. Iya. Wow, betul efeknya sekali. Ngeri efeknya kemana-mana lah pokoknya. Iya. Iya, betul. Wow, jadi gimana dong supaya efeknya itu baik gitu? Maksudnya supaya gimana kita bisa membangun komunikasi? Karena kan dari dua culture berbeda, dari dua culture berbeda pun dari perbedaan menjadi persamaan. Iya, nah betul. itu gimana tuh caranya? Saya merasa sih ya, yang paling membuat kita. Monggo silakan diminum loh. Thank you. Membuat kita merasa ini harus diperbaiki. Pertama
pertama, saya merasa kita berdua itu harus mengerti bahwa kita itu satu perahu. Kita itu dalam halaman yang sama gitu loh. We're the same kita team, ya? bareng-bareng. Kita kawan loh, bukan lawan nih ya. Saya bukan mau melawan kamu dan dia juga bukan mau melawan saya. Kita itu satu boat lah gitu ya. Mulai dari sana kita saling memahami bahwa pernikahan ini harus dibangun. Jadi memang kita bangun dulu pertama apa? Ya komunikasi kita. Masa kita cuman ngomong setiap hari cuman fakta-fakta aja. Udah makan belum ini. Rasanya hambar ya. Nah, kita harusnya masuk ke another level yang komunikasi yang lebih dalam. Yaitu adalah mulai membahas opini masing-masing. Itu pun kita mulai berantem. Kalau fakta-fakta biasanya ada tapi nggak terlalu banyak ya konfliknya. Tapi begitu opini mulai ada gesekan. Ya, mulai ada tuh perbedaan-perbedaan yang cukup tajam. Ya, opini-opini yang berbeda. Salah satunya contoh kita berdua saat itu pernah membahas masalah gorden ya, gorden di rumah mau warna apa ya kan? Warna gorden aja kita bisa ribut. Saya maunya yang monokrom, ya kan? Coklat kayak apa kayak gitu kan. Dia saya maunya yang orange. Itu aja saya bisa. Kok bisa sih orange? Saya bisa marah. Nah, dari hal-hal seperti itu kita mulai ada konflik satu sama lain. Tapi saya mulai mengerti bahwa ketika kita mau masuk ke komunikasi yang lebih dalam, kita juga harus siap memiliki konflik yang sehat. Jadi tidak selamanya konflik itu buruk. Ya, kadang-kadang karena kita tidak mau konflik, akhirnya kita bahas yang di permukaan aja ya, karena begitu dalam berantem nih. Aduh capek nih kalau berantem nih. Akhirnya kita hindari. Nah, justru ketika kita mau mempunyai komunikasi yang intim, kita justru harus siap dengan konflik yang sehat. Tapi percayalah, konflik yang sehat itu memperdalam kita dan membuat kita semakin lagi intim. Gitu loh, Tip. Catat. Poin kedua, konflik itu jangan ditakutin karena tidak semua konflik itu buruk ya. Betul. Justru itu baik. Betul. Nah, saya jadi pengen tahu. Nah, kalau masalah korden yang tadi, bagaimana kalian akhirnya menyelesaikannya? Karena penting loh. Mungkin juga di saat ini ada yang mungkin mau milih piring di rumah gitu, yang satu mau polos, yang satu mau bunga-bunga lalu berantem. Bisa jadi. Bagaimana kalian akhirnya bisa ketemu di tengah? Karena saya ngerti ya, maksudnya saya pribadi dengan suamiku juga ada beda ya. Jadi dulu gitu dia orangnya sangat minimalis. Kalau saya nggak betah di rumah yang minimalis misalkan kan. Jadi saya pengennya enggak, saya tuh pengennya yang putih-putih. Kalau dia, saya mau kayu yang gelap. Sumpek buat saya gitu. Cuman waktu itu ya akhirnya kita membagi tugas dan dia bilang kayak oke lah, area-area yang memang kamu lebih banyak di situ boleh kamu pilih warnanya putih gitu kan. Nah, how about you guys? Nah, tentang pendapat-pendapat tadi kan, saya rasa itu jalan keluar yang paling bagus. Memang kita bagi tugas. Misalnya pengaturan rumah tangga, saya serahkan ke tangan dia. Ya kadang-kadang saya pulang nggak suka dikit nggak apa-apalah, cincai ya. Nah, tapi hal yang lebih penting seperti investasi yang mengeluarkan uang lebih banyak ya, atau arahan masa depan keluarga itu mungkin banyak di tangan saya, tapi karena hubungan persahabatan kita lebih baik, saya juga melibatkan dia untuk berdiskusi. Nah ya, jadi sebenarnya pernikahan itu penting ya untuk kita bisa tahan berdiskusi jangka panjang suami istri. Karena banyak perkara itu nggak selesai dalam 5 menit. Nah, mungkin kita perlu pertimbangan orang lain lagi, teman-teman terbaik kita ya. Mungkin kita perlu melihat inspirasi lain lagi. Mungkin kita masih memikirkan, mungkin kita perlu bicara lebih panjang lagi. Sebenarnya nggak apa-apa. Life goes on gitu loh. Nggak apa-apa, jangan maksa bahwa perundingan itu harus selesai saat itu. Nah, itu yang biasanya bikin meledak. Nah itu biasanya saya itu nggak tahan berdiskusi panjang. Karena saya tadi ya reaktif dan pengen cepet, pengen ngambil keputusan yang segera gitu ya. Di situ saya belajar, saya juga banyak dibimbing ya oleh suami saya, banyak diingatkan. Sayang, pembicaraan kita ini bukan keputusan loh, kita masih berdiskusi gitu loh. Sedangkan kan saya, enggak harusnya gini gitu ya. Akhirnya saya jadi belajar, oh iya ya, saya harus lebih tenang juga. Dan ketika kita memasuki opini tadi, pembahasan opini, kita banyak sekali
disagreement ya, justru semakin banyak lagi dinamika kita itu diasah. Ya, diskusi kita juga semakin tahan, semakin durasinya semakin tahan lama, tapi enggak emosi, enggak marah, gitu loh. Biasanya kalau durasi kita itu singkat ya, kita enggak tahan, baru ngomong 2 kali bolak-balik, saya udah meletup, atau dia udah meletup, gitu loh. Jadi kita enggak bisa panjang diskusi itu baru opini loh. Ya, nah belum tentu opini saya benar, belum tentu juga opini dia benar. Betul. Belum tentu juga kan, gitu loh. Jadi kita betul-betul menemukan titik tengah ya sayang. Bahkan kalau kita tanya orang ketiga atau cari inspirasi yang lain, opininya bisa berubah total, bukan seperti yang saya mau, bukan seperti yang dia mau. Betul. Jadi ada ruangan untuk kita juga mendengarkan masukan-masukan dari orang lain, tetapi juga ada ruangan buat saya mengatakan ke diri saya, oh opini saya juga belum tentu itu yang terbaik, gitu loh. Itu harus ada. Kalau saya mempertahankan opini saya pasti yang paling bagus itu opini gue gitu. Itu tidak akan ada, tidak bisa. Betul sekali. Oke, berarti modal untuk kita memulai, ini baru memulai untuk mau melangkah ke komunikasi yang lebih dalam, lebih daripada fakta atau basa-basi lah basically ya. Itu adalah mau siap menghadapi konflik, tapi juga harus mau punya hati yang mungkin rendah hati kalau dari tadi dengar. Karena kan berarti harus mau mengakui bahwa nggak apa-apa loh dengerin opini orang lain dulu. Kamu nggak selalu selamanya benar. Gitu ya, harus mau rendah hati ya, itu catat lagi. Terbuka ya dengan pandangan dari pasangan kita. Bahkan bukan cuma dari pasangan, pandangan dari luar pun kita harus terbuka ya. Memberikan ruang sih kalau menurut saya. Charles banyak memberikan ruang juga buat saya. Kayak misalnya dia cerita tadi yang masalah misalnya gorden, akhirnya kita memutuskan masalah desain misalnya, masalah desain kamar, masalah desain dapur, saya serahkan ke dalam tangan kamu. Jadi harus ada boundary, setelah saya serahkan ke dalam tangan kamu, jangan direcokin lagi kan gitu kan. Jadi ketika saya memberikan opini saya di area yang ini, dia pun menerima, berbesar hati menerima karena dia sudah memberikan itu kepada saya gitu loh. Jadi kita harus ada agreement dan ada konsistensi lah ya. Ada deal, agreement dan konsisten gitu. Kalau udah dikasih ya dikasih gitu itu kan. Itu butuh belajar loh. Punya hati besar itu perlu belajar ya, benar-benar ya. Ini kalau mau ngomongin komunikasi ini benar-benar ternyata seninya ini nggak cuman sekedar knowledge loh ya. Iya, bukan sekedar knowledge. Wow, benar-benar harus mau rendah hati untuk ini, ngenalin lagi. Kadang-kadang kita merasa udah kenal pasangan ternyata cuman di area-area atasnya aja ya. Tapi kalau kita komitmen dengan pernikahan itu adalah sekolah terbaik dalam hidup kita. Karena memang nggak berhenti belajar ya. Nggak berhenti belajar. Wow. Iya, semua nilai rohani ada di sana. Iya. Belajar membangun tim, belajar kebersamaan, kerendahan hati, mendengarkan, melayani. Ya, apalagi nanti ya misalnya kita ngadepin waktu-waktu susah. Ya, mungkin pasangan kita harus menghadapi penyakit atau kekurangan secara fisik ya. Ya, kita harus penuh dengan penerimaan dan kesetiaan. Sebagai pasangan dan kesetiaan. I like that, Pak Charles. Oke. Nah, bagaimana dengan timing? Apakah itu juga ngaruh? Maksudnya gini, kadang-kadang kan bagaimana gitu ya untuk seorang si Sarah tadi kan, gue tuh orangnya maunya cepet-cepet banget gitu. Gue orangnya gini, sedangkan yang satu gue butuh mikir. Understanding mengenai timing masing-masing itu gimana bisa grow di area itu? Kita sih waktu itu ya sampai sekarang bahkan kita juga masih terus belajar ya. Kadang-kadang ketika saya mau cepet, dianya juga merasa tenang sayang gitu ya, tenang. Ini kita masih berdiskusi. Yang saya sangat respect kepada Charles itu adalah dia bisa memimpin saya dengan tidak emosi. Jadi dia bisa calm dan juga sayang ya, maksudnya dia bisa yang pegang saya atau dia peluk saya, it's okay sayang, ini belum final, saya masih diskusi sama kamu. Jadi saya pun ya gitu loh. Jadi butuh memang kedua belah pihak untuk saling aware ya, saling sadar gitu ya. Ketika sayanya kayak lagi rush gitu, terus kayak lagi intonasinya lagi tinggi, dia bisa dengan segera menenangkan saya. Gitu loh. Brothers, coba tolong atur spend time dengan Bro Charles. Langsung gitu. Langsung ya. Saya merasa bentar lagi rame loh pasti nih. Sebagai pria itu tantangannya berat loh.
Ya, pertama gini, pertama kita kan logik ya, lebih logik ya. Perempuan kan lebih feeling. Kalau feeling kan sewaktu-waktu bisa berubah. Fluktuatif betul. Sedangkan kalau kita logik kan kita yang harus jaga ritmenya. Nggak boleh kepengaruh gitu loh. Ya, kadang-kadang suami itu di lead-nya ya, bukan sama istri loh, sama feelingnya istri. I'm so sorry. Ya, misalnya, iya bahkan kita bukan di lead sama istri loh, itu masih mending. Kita di lead sama feelingnya istri. Waktu istri berubah-ubah kita ikut. Istrinya emosi, suaminya ikut emosi. Istrinya senyum, suaminya ikut senyum. Iya berarti kita nggak mengendalikan rumah tangga kita. Iya, kita justru mesti bisa tenang, membimbing dia gitu. Tenang, kita masih punya waktu. Kita harus pikirkan lebih dalam. Beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Itu kita mesti pegang banget. Nah yang kedua adalah endurance untuk mau ngadepin emosinya istri itu. Banyak suami begitu ngadepin istri yang emosi, kabur. Nah, kan? Males soalnya ya. Iya benar. Itu yang saya latih banyak suami-suami di dalam ministry kita gitu loh. Jangan malas. Jangan malas, jangan nyerah. Kenapa? Kalau kita mundur, itu kapal nggak ada nahkoda. Iya, nanti istri yang emosi itu yang mengambil keputusan dan kita tahu dong kalau kita ngambil keputusan waktu emosi 99% salah. Kacau. Kacau. Itu yang bahaya. Makanya suami-suami di sini sangat penting sekali untuk Anda tuh menjadi true leader ya di dalam rumah tangga, tapi juga bukan hanya memimpin dengan kekerasan tapi dengan lemah lembut. Iya, dengan kasih ya. Berarti kalau mau di rephrase tuh berarti gini lah ya, jangan untuk brothers gitu ya, untuk para suami juga jangan mau di lead, jangan mau disetir oleh perasaan istri, tapi bukan berarti kamu kabur. Gitu ya. Bukan berarti kamu kabur, tapi kamu harus tahu bahwa oh ini istrimu lagi misalkan lagi emosional gitu ya. Jadi bantu penenangkan dulu tapi tetap arahkan ke pembicaraan yang sehat gitu ya. Nah, kalau ngomong ini perkembangannya lagi, mengarahkannya pun mesti tahu timing ya. Tenangin dulu. Betul. Dia merasa diterima, dikasihi, baru mungkin bisa lanjut diskusinya. Iya, kalau istri lagi emosi suka-suka suami kasih masukan, kasih sesuatu yang logik. Nah, disitulah biasanya masalah timbul ya. Berarti itu kita masuk lagi ke another level di communication ya. Berarti bukan lagi opini, mulai masuk ke feeling. Komunikasi mengenai feeling. Betul. Jadi sebenarnya ngomongin soal kedalaman komunikasi ya. Berarti levelnya tuh ada tadi fakta, basa-basi. Lalu kita ngomongin opini, ini ternyata masuk lagi ke feeling. Level feeling. Emotional connection. Nah, itu yang baru namanya teman. Karena kita bisa sharing nih gitu, gue takut nih gitu ya, atau aku senengnya kalau kamu begini gitu ya. Kan anak-anak remaja sekarang bilang, nggak nyambung kali. Sebenarnya nggak nyambung tuh bukan cuman hobi ya, tapi nggak nyambung secara feeling itu, emotional connectionnya ya. Karena kita wanita kan sebenarnya banyak feeling loh, nggak cuman wanita sih, pria-pria juga ada gitu. Tapi mungkin kita lebih ekspresif ya, kita juga mungkin lebih sensitif. Nah kalau kita mempelajari feeling itu banyak banget loh feeling itu. Gak cuma 5 ya? Gak cuma 5. Kan kita kan taunya cuman apa sih? Marah, sedih, happy. Apalagi sih? Ada juga kalau ditanya kecewa, khawatir. Katanya oke. Apa itu feeling oke? Ya kan? Gak ada feeling oke. Kecewa, malu, itu kan juga feeling. Jadi sebenarnya banyak banget loh. Feeling itu nama-nama feeling. Kecewa tadi. Nah karena kita itu jarang bahas ya. Saya juga backgroundnya adalah tidak pernah ditanya feeling kan. Cuman paling kalau ketemu udah makan belum? Ada duit nggak? Kan gitu. Tapi nggak pernah ditanya. Nggak pernah ditanya gimana, how are you today gitu kan. Ya kan, jadi nggak pernah ditanya perasaannya seperti apa. Nggak terbiasa jadi, juga ya. Terbiasa. Jadi lama-lama ya surprise feeling ya. Betul. Surprise ditahan. Pokoknya semuanya baik-baik saja. Ya. Kalau ditanya apa kabar? Baik-baik saja, luar biasa gitu. Padahal sebenarnya di hati, padahal di hati mungkin lagi bergejolak kan, gitu ya. Nah kalau udah sama suami istri, gak bisa lagi loh kita surprise.
Ya. Karena kasihan suami juga nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Suami mau nih sekarang untuk ngelit istri gitu misalkan. Tapi kalau istrinya pun tidak belajar tentang mengenai dirinya sendiri dan perasaannya dia, kasihan juga sih memang ya. Karena juga. Sisters, ingat suamimu bukan peramal. Jadi tolong kita juga belajar untuk bisa ngomongin perasaan lo, bener kan? Jangan ada lo yang suaminya peramal. Maksud saya bukan peramal perasaan gitu ya. Betul. Nah, ini juga tricky ya, Tiff, karena waktu kita menyampaikan perasaan kita itu bukan berarti kita menyerang. Nah, banyak orang berpikir saya mau menyampaikan nih perasaan ke suami saya, maksudnya menyampaikan perasaan marah-marah. Nah, bukan itu maksudnya menyampaikan perasaan. Menyampaikan perasaan itu kita belajar vulnerable. Kita belajar untuk menyampaikan perasaan saya, hati saya. Bukan menyampaikan kamu itu loh, kamu tuh gini, makanya gue tuh marah sama lu gitu. Nggak seperti itu gitu loh. Tapi waktu menyampaikan perasaan saya itu saya belajar rendah hati kan. Saya juga bicara sama suami saya, sayang, saya ada perasaan sedih loh ketika kamu lupa dengan anniversary kita misalnya ya, contoh. Saya sedih dan saya sebenarnya pengen banget kita itu bisa bareng-bareng merayakannya. Itu akan lebih enak ya daripada lupa ya hari ini hari apa. Kok bisa sih lo Kok gitu bisa ya? sih? Kita nggak kasih tahu feeling kita, tapi kita menyalahkan. Nah, Contohnya, kita tuh kangen satu sama lain ya, pengen pergi berduaan misalnya. Tapi kita menyampaikannya bukan ngomong feeling, tapi menyerang. Misalnya, kok kita udah lama nggak pergi ya? Kok kamu mulai nggak peduli sama saya? Nah, udah langsung kata-kata itu asumsi juga ya. Jadi yang dikeluarin adalah menyerang. Bukan. Sebenarnya kan lebih enak kalau aku kangen loh, kita punya waktu sama-sama. Kita pergi yuk sama-sama. Itu kan romantis sekali jadinya gitu loh dalam pulang pernikahan. Kerja terus malam-malam nggak ada waktu buat aku. Iya. Padahal yang dia inginkan kan pergi bareng, punya waktu bersama. Ngomong kayak gitu ya suaminya tambah males. bener banget. Aduh ya ternyata ya walaupun kita sudah dewasa banyak yang kita harus belajar ya. Betul. Betul. Nah oke, jadi apa yang bisa membantu ya untuk kita bisa grow sampai tahap komunikasi yang ya berbagi feeling, atau mungkin ada lagi nggak setelah feelings itu apa lagi lebih dalam lagi? Setelah feeling ada ke spiritual, tapi saya mau bahas dulu yang tentang bagaimana membantu feelingnya itu bisa. Pertama mesti trust ya, mesti trust. Dulu kan saya itu waktu pertama menikah, gambaran saya suami itu harus sempurna. Iya, jadi saya kayak nggak pernah kasih tahu kelemahan saya, apalagi feeling-feeling yang kelihatan lemah gitu loh. Saya perform terus, harus kelihatan bagus, harus kelihatan hebat, harus kelihatan suami yang super. Dan waktu mimpin istri juga bukan dengan komunikasi seperti tadi. Karena dengan gambaran sendiri ya, sudah dengan gambaran sendiri. Dan kita saling menyalahkan, jadi kamu istri harusnya gini gitu loh. Jadi itu jadi ribut. Padahal waktu kita ngomong feelingnya, saya pengen loh dimasakin. Iya, saya masih nggak ngerti soal ini, saya masih bingung, itu kan feeling tolong jelasin ke saya. Betul. Nah waktu kita trust, kita nggak mau kelihatan bagus, nggak takut diserang oleh pasangan, tapi mempercayakan feeling kita pada satu sama lain. Nah tambah lama tuh koneksinya semakin kuat. Dan semakin intim juga ya, benar. Banyak suami gagal di bisnis, misalnya dia ngadepin blow ya, terus dia takut atau dia stres gitu, dia nggak ngomong. Nyampe rumah ditanya gimana di kerjaan Pak, baik-baik aja semua. Nah kasihan kan dia punya istri tapi seperti nggak punya pasangan, dia harus tanggung sendiri. Nggak terbiasa untuk membagikan dia punya beban ya. Iya, kita mesti percaya, kita mesti bisa ngomong. Sayang hari ini saya sedang merasa berat. Saya kecewa, saya merasa gagal, misalnya itu. Nah itulah gunanya Tuhan menyediakan penolong bagi kita. Jadi penolong itu bukan cuma sesimpel masakin sop buntut. Tapi betul. menolong atau nyiapin baju kerja besok gitu ya. Itu kan misalnya kita sewa orang untuk jadi helper kita, dia bisa lakukan itu. Tapi istri, pasangan itu adalah untuk menolong secara koneksi ininya, emosionalnya ini gitu loh. Nah itu yang namanya teman dalam suka dan duka. Wow. Memang nggak mudah ya, Tiff, karena
ketika kita mendengarkan feeling-feeling yang negatif itu banyak orang tuh nggak suka ya. Yeah. Kayak benar, sedih benar. Atau dia lagi beban. Seringkali kalau saya mendengarkan kayak gitu tuh pengen, nggak usah lah berpikir seperti itu, udah kita happy aja. Jadi kita kayak menyepelekan ya, atau nggak mau nganggep gitu loh. Nah sebenarnya ketika suami atau istri menyampaikan perasaan itu, kita juga harus belajar memproses namanya, memproses perasaan itu, memproses feeling itu gitu loh. Jadi misalnya ketika Charles lagi capek, dia lagi bingung atau dia lagi apa, bukan kita jadi kok gitu aja bingung. Itu akhirnya membuat suami udah males ngomong lagi, ya kan? Baru ngomong sedikit udah langsung dihajar gitu misalnya gitu kan. Jadi ketika dia menceritakan feeling dia, mungkin lagi down, dia lagi sedih atau lagi pressure di tempat pekerjaan, kita juga sebagai istri bisa oh gitu ya, apalagi gitu loh. Jadi kita harus pandai menimba, di Amsal katakan kan kita harus pandai menimba hatinya. Udah bagus loh kalau suami tuh pada saat itu mau ngomong, banyak kan nggak mau ngomong. Iya betul. Begitu ngomong sekali, timba, jangan langsung di semes gitu kan, atau jadi belajar di semes atau malah bilang gini, aduh iya kamu stres ya, terus gimana ya, ditambahin stres kan? ya tambahin bebannya ada juga loh bro, ada. Saya salah satu contohnya dulu begitu, makanya tuh suami saya nggak mau dicerita sama saya. Udah nggak usah, kenapa? Karena pusing. Lu tuh ya kalau diceritain makin nanya. Lu jadi gimana? Terus bagaimana? Sok-sok mau memberi opini, solusi gitu loh. Sedangkan saya apalah saya gitu kan, remar-remar ginang, tapi sok-sok banget gitu loh. Jadi dulu suamiku kayak gue nggak mau cerita gitu. Okay. Memang ada masanya sih. Jadi ketika lagi cerita itu kan sebenarnya orang butuh didengarkan dulu, dimengerti dulu, bukan langsung dikasih solusi ya. Memang kecenderungan kita kan pengen sekali cepat beres. Pengen langsung solusi, udah lalu lakuin ini aja. Tapi feelingnya itu aja belum sepenuhnya tuntas gitu loh. Iya benar. Nah karena kita nggak suka mendengarkan feeling-feeling yang negatif ya, kita pengen cepet-cepet aja. Akhirnya ya tambah nggak nyambung. Tapi waktu kita udah proses feelingnya, kamu merasa ini ya, nanti baru setelah dimengerti udah tenang, baru kita lari ke diskusi lagi. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan? Jadi benar-benar berdua tuh lebih baik daripada sendiri. Iya, kalau sendiri kan kita panik sendiri. Kalau berdua tuh kita ada temennya, enak sebenarnya. Benar. Merit tuh kalau jalan diskusinya enak. Waduh, itu seperti punya teman tapi bukan cuma dari satu sisi loh. Dari seluruh bidang kehidupan. Betul. Dan itulah yang ngangenin gitu ya. Makanya, tapi kalau nggak terjadi, jadi musuh. Jadi lawan, nggak jadi kawan, ya kan? Benar. Nah, dulu nih kalau mau ngomongin soal komunikasi feelings ya. Saya dulu pernah juga nih ngobrol ya dengan salah satu sisters gitu. Dan dia kasih saya satu trik. Dia bilang gini, kalian kan berbeda nih suami istri. Mungkin kalau mau share, mungkin kamu harus janjian nih sama suami. Bisa dengan gini, honey, is this a good time? Harus dimulai gitu dulu, ya, dikasih. Aku, can I share you my feeling? Gitu. Atau bilang aja gitu, aku cuma perlu, I just need you to listen gitu. Aku cuma perlu kamu dengerin, boleh nggak gitu. Nah mungkin kalau dari Brosis gitu, ada nggak trik-trik lain yang mungkin bisa nih dicoba gitu oleh brother sister yang lagi menonton saat ini? Ada nggak? Sebenarnya yang tadi diutarakan tuh bagus sekali ya. Dia bangun jembatan dulu sebelum ngomong kan. Itu bagus banget ya. Cuman jembatannya nggak selalu di depan. Lagi terjadi diskusi pun tahu-tahu satu meledak, kita bisa tenangin lagi. Kalau lagi ada konflik nih, tiba-tiba lagi pembicaraan sebenarnya oke nih ya, lagi mau share feelings nih pembicaraan, tapi tiba-tiba ada satu kata yang pasangan itu ngomong dan men-trigger. Nah, gimana nih untuk bisa ngademin lagi supaya pembicaraan itu tetap efektif ya? Iya. Jadi di Bible itu ada satu ilmu dari Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Yaitu di Filipi 2. Dia katakan Yesus itu mengosongkan diri dan menjadi hamba. Jadi saya belajar ilmu itu karena menurut saya itu ilmu yang sangat penting ya. Jadi ketika istri atau anak saya itu bergumul secara emosi, saya itu datang sebagai seorang konselor.
Yang mau mengosongkan diri. Yang mau mengosongkan diri, mau mendengarkan dia, mau mengakomodasi kebutuhan dia, dan mau menjadi temannya. Ya, bukan saya datang dengan apa adanya dalam sebuah konflik atau pembicaraan, akhirnya menjadi semakin rusuh gitu loh. Dan siap memberi solusi tanpa tahu dia siap apa enggak gitu ya. Oke. Iya. Dan kalau soal wanita sih mungkin didengerin aja 75% masalah selesai, betul nggak? Betul, dielus juga. Kalau saya ya, cukup loh. Perempuan tuh nguring-nguring, dipeluk atau dielus aja gitu ya. Udah langsung. Masalah ya. Iya, memang benar, betul ya. Betul banget. Okay. Sering sih kayak kita membangun jembatan ya, misalnya sayang nggak, is this the right time gitu ya, untuk saya juga bisa ngobrolin nih perasaan saya. Tapi juga harus ready kalau jawabannya not the right time honey gitu ya. Atau nggak kalau nggak sekarang gitu. Atau nggak kalau misalnya nggak sekarang tapi besok pagi-pagi ya. Jadi kita tetap ada timingnya, tapi juga kita bisa ngomongin dengan baik. Betul. Ya jangan lu nggak lihat gue lagi ngapain. Ya itu nggak enak banget kayak gitu ya kan. Tapi kalau kita bisa informasikan bahwa aku lagi saat ini nggak bisa nih sayang, nggak kalau misalnya besok. Jangan juga aku lagi nggak bisa, habis itu titik. Nggak ada waktunya kapan gitu. Jadi kayak seolah-olah di shut off kan. Iya benar. Nah itu yang enak sih. Nggak enak banget. Ya, jadi memang jembatannya harus banyak ya. Kita harus super sabar untuk mengkomunikasikan itu. Memang mungkin bukan naturally-nya kita sih. Bukan nature-nya kita. Benar. Tapi itulah melalui setiap pembelajaran saya melihat kalau kita mau pakai nature-nya kita ya nggak ada pembelajaran. Betul. Gitu. Betul. Juga tidak menjadi lebih baik itu hubungan kita. Tapi dengan kita mau belajar, kita mau sabar, kita mau tenang, malah pernikahan kita ditumbuhkan Tuhan. Betul. Jadi ketika memang mau ikutin rancangan Tuhan, ya Tuhan akan kasih pertumbuhan itu. Dan itu makanya ya kita perlu yang tadi si Sarah bilang di awal ya, mau seek advice, ya kan? Mau berada di dalam satu mungkin komunitas gitu ya yang membangun dan ngajarin, karena kan kita nggak tahu gitu sebenarnya ini gimana nih komunikasi yang sehat. Komunikasi dengan suami saya mungkin berbeda nih dengan pasangan yang lain, tapi kita kan bisa belajar. Oh that works for you, oh ini nggak work for me. Cari lagi, belajar, berada dalam satu komunitas juga sangat ngefek ya bro. Tapi sesuai tadi dikatakan, jangan komunitas yang nggak membangun. Iya, ada komunitas kayak begitu. Istri cerita ke istri yang lain tentang suaminya, udah ceraiin aja, gampang, ya kan? Iya. Kamu kan masih muda, dananya baru. Iya, benar. Pilih banyak ikan di luar di laut. Kalau udah ngomongin ikan, bingung langsung. Iya, benar. Iyalah, harus berada dalam komunitas yang memang juga membuat kita mau humble untuk belajar ya, bahwa mengakui bahwa saya pun harus bertumbuh dalam cara kita share our feelings, mungkin juga cara kita melihat timing juga ya. Kadang-kadang nih off banget loh istri-istri kalau udah emosi banget. Suami pulang kantor nggak dikasih minum dulu kayak apa, langsung kayak kamu tahu nggak pembantu ya sekarang tuh kurang ajar banget ya. Kadang-kadang kan tiba-tiba langsung dibombardir gitu ya, nggak lihat ini suaminya udah lodo pulang kantor kena macet gitu kan. Benar. Oke, tapi kalau ngomongin juga komunitas tadi kan Bro Charles menyebutkan ya, setelah kita bisa berkomunikasi feeling dengan baik, ada namanya kita ngomongin spiritual ya. Apa itu bro? Jadi setelah kita terhubung secara emosi, kita juga perlu punya pandangan yang rohani ya. Karena kalau enggak kita cuma jadi yang tadi dibilang lovebird, cuma pacaran-pacaran doang berdua, tapi tidak mengarah ke hal yang rohani dan konstruktif. Jadi kita sangat perlu untuk menyerahkan pernikahan kita juga untuk punya hubungan yang rohani, spiritual connection itu ya. Jadi saya merasa sangat bagus sekali untuk suami istri itu seringkali membawa hubungan pernikahannya, hidupnya, masa depannya untuk dibawa kepada Tuhan. Jadi berdoa bersama-sama ya. Ketika kita hidup berdamai antar suami dan istri, doa kita tuh didengar sama Tuhan. Jadi seringkali kita ajak suami atau istri untuk berdoa bersama-sama. Dan kita mendoakan dia punya kelemahan. Dia mendoakan saya punya kelemahan. Saya mendoakan kita punya impian.
mendoakan kita punya kekhawatiran gitu loh. Jadi kita punya spiritual connection, suami, istri, dan Tuhan. Itu bikin golden triangle tuh. Cinta segitiga bersama Tuhan nih. Wow. Loh, tapi memang ini satu-satunya cinta segitiga yang direkomendasikan ya. Benar. Setuju sih saya juga, karena kalau tidak memiliki Tuhan sebagai dasar ya, kita akan sangat mudah kok ya ikutan. Mungkin membangun hubungan udah bagus, feeling, tapi kan kadang-kadang dunia mengajarkan tiba-tiba hal yang berbeda lagi. Kita menjadi nggak puas dengan perkawinan kita. Betul. At any time, ya betul. Bisa tiba-tiba tawar ya kalau nggak ada Tuhan ya. Saya ngerasa. Dan di kota Jakarta ini kan godaannya banyak sekali ya, terutama materialisme ya, itu luar biasa ya. Jadi kita bisa nyambung suami istri, tapi tanpa terasa secara rohani kita digerus. Betul. Ya akibatnya nanti mungkin di next podcastnya kita bisa bicara tentang pengaruh pernikahan sama anak. Begitu pernikahan karena kita pun akan ngajarkan yang enggak ya. Maksudnya belum tentu jelek, mungkin baik, tapi nggak tentu benar gitu. Kalau sesuatu yang kita ajarkan kan anak itu paling belajar dari yang dia lihat. Kalau dari kita ngomong doang kan gampang, tapi yang dia lihat apa nih, hidupnya kemana nih? Waktu kita hidupi bukan hanya connect, mengasihi itu udah nolong ya. Tapi begitu kita naikin lagi ke arah spiritual connection itu, waduh perfect deh. Anaknya di rumah sukacita, tapi dia juga punya arahan tentang nilai-nilai rohani di dalam Tuhan dari orang tuanya gitu ya. Wow. Spiritual connection ini nih Tiff, yang aku ngerasa tuh sangat penting ya. Karena gini, ketika kita bisa berdoa bersama, itu adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kadang ya itu tadi, waktu kita bicara, yang satu kan belum tentu mau denger. Ya kan? Nah ketika kita bahas di dalam doa, biasanya kita bawa itu kan ke Tuhan. Jadi waktu saya doa kelemahan saya mendoakan juga kelemahan suami juga di samping mendengarkan. Dan ketika dia mendengar, wah istri saya mendoakan loh kelemahan dia dan juga mendoakan saya. Itu biasanya hati tuh berubah loh. Hati itu berubah gitu. Ketika saya mendengar suami saya juga berdoa, ketika dia datang ke Tuhan, dia minta pengampunan ke Tuhan, saya juga luluh loh gitu loh. Maksudnya, wah suami saya berdoa ya, dia juga pengen berubah loh sebenarnya gitu loh. Jadi betul-betul ketika Tuhan menciptakan love triangle itu benar. Itu membantu kita connect spiritually. Jadi udah emotionally connected, spiritually juga connected. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya merasa kita juga butuh spiritual community ya. Jadi kita juga butuh friendship, orang-orang, couple-couple yang juga kita tahu spiritual, gitu loh. Jangan sampai gini, kita melingkupi diri kita oleh nggak tahu siapa, pokoknya teman-teman hangout atau teman-teman for fun. Habis itu nggak ada yang ngisi kita. Ketika mereka tahu hubungan kita kayak seperti apapun, lagi ada konflik apapun, mereka juga tidak mengerti cara membantunya seperti apa. Jadi it's okay punya banyak teman, tetapi kita perlu punya circle yang kita tahu bisa spiritually juga membangun kita. Itu sih yang saya rasa sangat banyak membantu kita ya. Wow, Karena memang benar ya, manusia itu tidak akan bisa mengubah manusia yang lain. Tapi kalau kita menyerahkan dan melibatkan Tuhan, anything is possible with God ya. Betul banget. Wow. Saya hari ini belajar banyak loh dari brother sister, beneran. Amin. Dan saya yakin penonton yang di YouTube ini juga belajar ya, bagaimana untuk sebuah pernikahan atau hubungan perkawinan yang sukses ya, itu bukan karena unsur materi ya, bukan karena kita sering jalan-jalan apa enggak gitu, tapi karena kita mau terus belajar untuk membangun hubungan dan komunikasi yang sehat ya. Untuk mau siap menghadapi konflik tapi yang sehat. Tapi juga kita mau juga untuk dibentuk, kita mau belajar, kita mau membuka hati, berada dalam komunitas yang juga mau ya membimbing kita, ya kan, ngajarin kita banyak hal gitu. Dan tentu saja ya, untuk kita at the end of the day kita mau melibatkan Tuhan dalam hubungan perkawinan kita ya. Benar banget. Wow. Benar banget. Betul. Thank you banget loh hari ini udah sharing-sharing loh sama aku, sama kita semua di Sit-in Podcast. Ada pesan-pesan apa nggak buat brother sister, pasangan menikah atau mungkin yang single di luar sana? Ada pesan-pesan Bapak Ibu?
Yang paling saya merasa perlu banget diingat ya untuk brother sister, teman-teman ya semua penonton-penonton juga adalah kita membuka diri ya, tidak takut kelemahan kita itu dilihat orang, be real dengan diri kita sendiri, tapi tahu ya kepada siapa kita bicara. Kita tahu kepada siapa kita juga harus menyampaikan. Ya, saya merasa jadi diri kita apa adanya, jangan ditutupi. Kalau kita tutupi, kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Ya, jadi waktu kita memberitahukan hal yang kita harus bertumbuh, hal yang harus kita perbaiki juga kepada orang yang tepat. Saya merasa itu sangat penting. Ada orang yang komunitasnya bagus, tapi dia nggak mau terbuka. Ada orang yang sangat terbuka, tapi di dalam komunitas yang tidak membangun. Jadi dua-duanya ini harus dapat nih. Jadi saya pengen banget nih semua brother sister, para istri nih terutama untuk kita juga be real, bukan seperti menyalahkan suami atau look down, meremehkan, tidak hormat, tapi kita bisa bahas juga apa yang saya harus berubah dan apa yang saya butuh harus untuk dibantu gitu. Wow. Dari saya mungkin satu kata aja ya, never give up and moving forward. Wow, well itu singkat, padat, jelas, gitu ya. Never give up, brother sisters ya. Jadi kalau kalian di rumah sana yang, mungkin lagi merasakan bahwa, aduh, hubunganku kok gini-gini aja sih, gitu ya. Aduh, suamiku nggak ngerti aku. Aduh, istri aku ini, udahlah kalau aku pergi mungkin dia lebih happy. Kadang-kadang ada pikiran begitu ya. Jangan di entertain ya. Tapi yuk. Kita harus bisa menyadari bahwa we need help, dan Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Dan Tuhan akan mau bantu kalau kita juga mau dibantu ya. Bener ya? Betul. Amin. Well, kita akan lanjutkan podcast ini di episode berikutnya karena kita masih mau ngobrol yang tadi Bro Charles janji ya di next podcast berikutnya kita akan bahas bagaimana soal parenting ya. Parenting. Oke. Nah, kalau kamu butuh bantuan dalam pernikahan kamu atau dalam hal konseling pernikahan, silakan kontak kita ya dengan cara klik link di bawah ini dan ada nomor WhatsApp kita juga yang sudah tercantum di caption. Kalian juga bisa request tema nih yang mau dibahas di podcast. Kalian cukup taruh suggestion kalian di kolom komentar di bawah. Dan please like video ini and subscribe to our YouTube channel karena kita akan banyak sekali punya pembahasan yang menarik. I see you in the next podcast. Bye.